Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1454. Dengan makna yang tanpa batas, kembali pada kebenaran tunggal. Dikarenakan Buddha ingin memaparkan prinsip kebenaran dari satu realitas sejati dalam Sutra Teratai, makanya terlebih dahulu memaparkan kediaman makna tanpa batas ini, artinya menggunakan makna yang tanpa batas untuk kembali pada prinsip kebenaran satu realitas sejati. Makna menakjubkan dari realitas sejati adalah tiada habis-habisnya, makanya dinamakan sutra makna tanpa batas. Bersungguh hatilah, supaya memastikan kita semua dapat mengingatnya. Sutra sudah pernah kita dengarkan, kemudian harus diingat kembali. Sutra Teratai merupakan raja dari segala sutra. Naskah dari Sutra Teratai begitu panjang, namun makna dari Sutra Teratai ini, jika dipadatkan, maka menjadi Sutra Makna Tanpa Batas. Sutra Makna Tanpa Batas adalah intisari dari Sutra Teratai. Sutra Teratai menjelaskan segala prinsip kebenaran yang terkandung dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Sehingga saat kita mendengar Sutra Teratai, janganlah lupa dengan Sutra Makna Tanpa Batas. Terutama adalah bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita mempelajari bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan sudah hendak mendekati akhir, sehingga kita harus lebih mengingat-ingat kembali. Sutra Makna Tanpa Batas adalah intisari dari Sutra Teratai. Hal ini harus diketahui oleh semuanya. Terlebih dulu Dharma menakjubkan yang tersembunyi di dalam hati Buddha ini. Demikianlah Buddha begitu bersungguh hati dalam melindungi, sampai sebab dan kondisi telah matang. Saat di persamuhan puncak Burung Nasar, Buddha memaparkan Sutra Makna Tanpa Batas ini secara utuh. Semua prinsip kebenaran yang telah tersimpan di dalam hatinya selama 42 tahun lamanya dari penderitaan duka, sebab penderitaan samudaya, lenyapnya penderitaan niroda, jalan menuju lenyapnya penderitaan marga. 4 kebenaran mulia. Buddha memulai pembabaran Dharma yang pertama, yakni menandakan telah dimulai prinsip kebenaran demikian tersembunyi di dalamnya. Kata-kata yang ingin disampaikan dari dalam batin Sang Buddha, Dharma yang ingin disampaikan. Beliau melihat kapasitas makhluk hidup yang tidak seragam, maka beliau menyembunyikannya. Terlebih dahulu selangkah demi selangkah membimbing para makhluk. Saat mulai memutuskan membiarkan makhluk hidup mengerti bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Jadi menggunakan cara melepaskan dengan sedikit agar semua orang perlahan-lahan menerima. Inilah kebijaksanaan dari Sang Buddha. Kewelas asihan dari Sang Buddha, kesabarannya, dengan metode ini selangkah demi selangkah membujuk kita, semua orang mengikuti suara dari Sang Buddha untuk menerima. Di dalam batin terus-menerus merasakan, menghayati, ternyata dunia begitu menderita, yaitu harus memulai bagaimana mencari asal-usul dari penderitaan. Sang Buddha kembali lagi mulai menjelaskan asal mula penderitaan berasal dari batin. Sebuah niat yaitu nafsu keinginan, maka objek yang dipersepsi dari luar, mulai dari dalam batin ingin mengatakan tentang objek yang dipersepsi dari luar. Beraneka ragam jalinan jodoh datang menggoda batin semua orang. Dimulai dari niat pikiran manusia, kemudian terbagi di luar sana. Dengan demikian, terus-menerus menciptakan karma buruk. Dari kekuatan karma ini terbagi sampai menjadi jalinan jodoh. Selapis demi selapis menutupi benar-benar dharma yang sangat halus. Terbagi sampai begitu besar, sangat luas. Ada orang yang mendengar dan memahaminya. Tetapi harus bagaimana? Ada banyak penderitaan. Bagaimana cara menghindari penderitaan? Beliau memulai untuk membabarkan lebih banyak lagi. Lenyapnya penderitaan atau niroda. Lenyapnya penderitaan atau niroda sejak penderitaan tak tertahankan. Lalu bagaimana cara melenyapkannya? Prinsip ini sangat dalam.
Keinginan manusia sangat tinggi, sama seperti ombak. Ombak demi ombak datang saling menyusul. Satu ombak datang, sebelum ombak pertama pergi, datang ombak lagi dan lagi. Seperti kondisi di luar. Satu hal belum berakhir, sudah mulai hal lainnya lagi. Lapisan demi lapisan kondisi luar dan dalam ini membebani kita. Lalu bagaimana cara melenyapkannya? Sang Buddha lalu mulai menjelaskan. Kita hendaknya melatih diri. Sehingga beliau menjelaskan metode melatih diri. Ini mencakup prinsip yang sangat luas. Melatih diri menyentuh kita di berbagai aspek, tubuh, pikiran, dan kata-kata. Mulai untuk bersatu padu. Oleh karena itu, beliau mulai mengajarkan jalan. Ini adalah penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Prinsip ini ada di dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Sebab musabab 12 nidana juga ada di dalamnya. Hanya saja, beliau memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mengajarkannya. Tidak hanya di Sutra Agama, Sutra Waipulia, maupun di Sutra Prasna. Beliau harus mempertimbangkan waktu dan kapasitas makhluk awam. Di dalam Sutra Makna Tanpa Batas mengajarkan dengan halus dan teliti tentang pandangan dan pikiran Buddha. Dharma yang tinggi dan dalam ini sangat menakjubkan. Saat Buddha pertama kali tercerahkan ada di dalam Sutra Awatamsaka. Batin yang halus dan menakjubkan itu, Sang Buddha pertama kali membabarkan ajarannya. Kondisi batin hening dan jernih, tekad yang luhur dan luas. Kondisi batin beliau dijelaskan di dalam Sutra Awatamsaka. Maka sejak Sang Buddha tercerahkan, kondisi batin yang sekejap beliau hayati adalah bahwa semua makhluk pada dasarnya memiliki hakiki kebudaan. Sang Buddha menyadari akan hal ini, dan ingin berbagi kepada semua orang, berharap agar semua orang bisa menghargai diri sendiri, yang pada dasarnya telah dilengkapi oleh kebijaksanaan dari sifat pencerahan. Semua orang telah dilengkapi dari sananya. Ketika beliau menyadari akan hal ini, beliau sangat bersukacita dan ingin agar semua makhluk bisa memahami akan hal ini. Kemudian beliau berubah pikiran. Karena menyadari bahwa demikianlah kapasitas para makhluk, tidak bisa untuk menyampaikan harapannya secara langsung, maka Sang Buddha hanya bisa dengan memulai ajaran 4 kebenaran mulia, yakni ajaran tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, agar semua makhluk mengetahui penderitaan terlebih dahulu dan bisa menghayatinya, dan mengajarkan bagaimana untuk melatih diri, bagaimana melenyapkan kerisauan dan lain sebagainya. Demikianlah perjalanan yang dilewati. Ketika semua orang melafalkan Sutra Makna Tanpa Batas, dalam naskah sutranya, seharusnya semua orang bisa menghayatinya. Mulai dari kondisi batin hening dan jernih, tekad yang luhur dan luas. Ini adalah sudah beririsan dengan kondisi Awatamsaka, dan kemudian dianalisis melalui kondisi batin Awatamsaka. Kemudian, Buddha mulai mengajarkan ajaran agama, perlahan menuntun semua orang. Setelah masa periode agama selama 12 tahun lamanya, kemudian dalam 8 tahun mengajarkan ajaran Waipulia, dan setelahnya mulai mengajarkan ajaran Prasna. Tahap demi tahap beliau menggandeng semua orang. Dari ajaran Prasna, kita diajarkan untuk melenyapkan kemelekatan, sehingga kebijaksanaan bisa bertumbuh. Akan tetapi, dalam ajaran Prasna juga mengajarkan bahwa segalanya adalah kekosongan. Dikhawatirkan semua makhluk akan condong pada kekosongan, maka setelah periode Prasna selesai, beliau segera memutar haluan ke ajaran Sutra Teratai. Maka periode Sutra Teratai adalah ketika dirasa sudah waktunya, kekosongan dari kebijaksanaan dalam ajaran Prasna. Dari kebijaksanaan, kita bisa menghayati bahwa segalanya hanyalah ilusi. Seperti embun dan kilat yang hanya sebentar. Akan tetapi para makhluk melekat, demikianlah terus-menerus berhitungan dan menciptakan demikian banyak penderitaan yang ada di dunia.
Manusia kemudian terlahir kembali di dunia ini di luar kendali diri sendiri, sehingga penderitaan yang dirasakan di dunia tiada ujungnya, sehingga Sang Buddha tidak bisa untuk tidak datang ke dunia demi untuk mengajari dan membimbing para makhluk. Harus membabarkan ajaran yang dapat dipraktikkan di dunia, itulah mengapa beliau membabarkan ajaran jalan tengah. Tidak bisa sepenuhnya untuk menyerah akan dunia ini, karena ketika menyerah akan dunia ini, maka tidak akan ada lagi Dharma dari Buddha. Dharma Sang Buddha mengharuskan kita untuk terjun di tengah masyarakat. Dharma Sang Buddha ada karena dibutuhkan di dunia ini. Jika tidak ada dunia ini, maka tidak perlu adanya Dharma Sang Buddha. Dharma Sang Buddha ada karena adanya para makhluk yang menderita. Karena para makhluk yang menderita, jadi kita perlu ada pelatihan diri. Dan karena adanya pelatihan diri, maka kita akan tercerahkan. Dengan demikian, batin yang telah tercerahkan dapat memahami secara jelas bahwa segala fenomena adalah bagaikan mimpi, ilusi dan gelembung, bagaikan embun dan kilat yang hanya sebentar, hendaknya direnungkan secara demikian. Hati menjadi lapang dan hampa. Namun di dalam hati yang lapang dan hampa ini, terdapat prinsip menakjubkan yang amat mendalam, yakni kondisi tingkatan dari kebudaan berpulang kembali pada sifat hakiki kebudaan, tingkatan dari awal tamsaka, yaitu setelah memperoleh pencerahan. Kita akan mencapai ke dalam tingkatan ini. Kondisi batin hening dan jernih, ini semua ada dalam Sutra Makna Tanpa Batas, yang mengajarkan agar kita membaktikan diri dengan memasuki lingkungan orang banyak. Meski kita juga adalah orang awam, kita juga masih bisa belajar Buddha Dharma untuk mensucikan hati para makhluk. Tubuh kita adalah kendaraan bagi pelatihan diri. Kita adalah nakoda yang mengemudikan kapal. Kita semua memiliki kapal sendiri. Kita setiap orang bisa menggunakan kapal sendiri, dapat dari pantai yang penuh kerisauan dan kesengsaraan untuk mencapai pantai seberang yang tiada kerisauan, damai, dan hening. Pantai seberang yang hening dan jernih, kapal kita ini bisa membawa sangat banyak orang. Asal kita tahu bagaimana mengemudikan kapal, dengan sendirinya kita bisa membawa diri kita dan orang lain. Semua bisa dibawa ke pantai seberang. Ini adalah dharma untuk menyadarkan para makhluk. Meski orang yang mengemudikan kapal, dirinya juga punya penyakit, sama juga mereka masih bisa mengemudikan kapal, menerobos angin dan ombak untuk mencapai pantai seberang. Asalkan mereka memiliki metodenya, inilah Sutra Makna Tanpa Batas. Di dalamnya sutra dikatakan, maka jika kamu sering membaca Sutra Makna Tanpa Batas, lalu setelah mendengarkan sutra teratai, pemandangan Dharma ini sangat jelas. Berharap semua orang bisa kembali ke prinsip kebenaran satu realitas sejati. Maka dikatakan, landasan dari makna tanpa batas atau ananta nirdesa pratistana, yaitu artinya menggunakan makna yang tanpa batas. Begitu banyak prinsip kebenaran, harus kembali ke prinsip kebenaran satu realitas sejati. Makna menakjubkan dari realitas sejati adalah tiada habis-habisnya. Sang Buddha membabarkan Dharma sepanjang hidupnya, mulai dari 4 kebenaran mulia di Taman Rusa Isipatana hingga ajaran persamuhan sutra teratai di puncak Gunung Nasar. Begitu banyak jenis Dharma yang telah kembali, inilah makna yang tanpa batas untuk kembali pada prinsip kebenaran satu realitas sejati. Di dalamnya begitu banyak esensi yang tertutup di dalam tempat ini. Oleh karena itu, makna menakjubkan dari realitas sejati adalah tiada habis-habisnya. Di dalamnya terdapat banyak dharma sejati yang tiada habisnya. Makanya dinamakan Sutra Makna Tanpa Batas. Dengan demikian, sebelum Buddha membabarkan sutra teratai, terlebih dahulu membabarkan makna tanpa batas, selanjutnya memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Makna tanpa batas merujuk pada pintu ajaran yang tanpa batas dari 3 kendaraan, 5 kendaraan, dan seterusnya. Artinya landasan dari makna tanpa batas
dapat melahirkan dharma tanpa batas. Realitas sejati adalah landasan dari makna tanpa batas. Satu landasan dari makna tanpa batas dapat melahirkan dharma tanpa batas. Dengan memperoleh dharma tanpa batas, dapat memasuki satu landasan dari makna tanpa batas. Inilah samadhi tanpa wujud yang disebut sebagai samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Sebelum Buddha membabarkan Sutra Teratai, terlebih dahulu membabarkan sutra makna tanpa batas. Selanjutnya memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Setelah membabarkan sutra makna tanpa batas, langsung duduk tenang dalam samadhi. Artinya bahwa masih banyak yang mau dikatakan oleh Buddha. Ini adalah sebelum membabarkan Sutra Teratai. Sesudah membabarkan sutra makna tanpa batas, ketika Buddha duduk tenang dalam samadhi dan memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, seberkas sinar muncul di antara kedua matanya. Ini sebelum membabarkan Sutra Teratai. Jadi makna tanpa batas merujuk pada pintu ajaran yang tanpa batas dari 3 kendaraan, 5 kendaraan, dan seterusnya. Semua orang sudah memahami. 3 kendaraan semua orang sudah memahami adalah mencakup kendaraan kecil, kendaraan menengah, dan kendaraan besar, Sravaka, Pratyeka Buddha, dan Bodhisattva. 5 kendaraan ditambah lagi dengan kendaraan manusia dan kendaraan dewa. Sang Buddha membabarkan Dharma di dunia manusia disebut kendaraan manusia. Dharma yang muncul kembali di alam dewa disebut kendaraan dewa. Dengan melakukan 10 kebajikan bisa mencapai alam dewa, dengan menegakkan 5 sila akan terlahir kembali ke alam manusia. Dengan menegakkan sila murni akan bisa menjadi orang yang berbudi luhur, menjadi orang suci. Dan dengan demikian akan keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian. Oleh sebab itu dari Sravaka dan Pratyeka Buddha hingga menjadi Bodhisattva yang membangkitkan ikrar agung, kita harus kembali ke tengah orang banyak. Ini adalah 5 kendaraan. Ini adalah kediaman makna tanpa batas. Semua ini dapat ditemukan di dalamnya sutra dengan makna tanpa batas. Ini berarti landasan dari makna tanpa batas dapat melahirkan dharma tanpa batas. Realitas sejati adalah landasan dari makna tanpa batas. Realitas akhir ini adalah dharma sejati dari Buddha Dharma. Dharma yang sebenarnya adalah realitas tertinggi. Dharma sejati terletak pada makna yang tak terbatas. Jadi, satu landasan dari makna tanpa batas. Dari satu makna muncullah ajaran yang tak terhingga. Jadi, samadhi tanpa wujud adalah keadaan diri satu makna. Itu juga disebut samadhi tanpa wujud. Dalam beberapa hari terakhir, telah saya bicarakan dharma terkondisi. Kita harus pergi ke tengah-tengah orang ketika menyangkut fenomena yang terkondisi. Kita gunakan samadhi tanpa wujud yang merupakan dharma tak terkondisi ketika pikiran kita bebas dari kekhawatiran atau hambatan. Kita tetap tidak tercemar di antara manusia, kemudian kita bisa dengan bebas masuk dan keluar dari dunia ini tanpa terjebak oleh makhluk hidup. Kita tidak akan lagi terjerat oleh mereka, jadi kita bisa masuk dan keluar dengan leluasa. Ini menggunakan samadhi tanpa wujud yang disebut sebagai samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Setelah Buddha Sakyamuni menyelesaikan pembabaran sutra makna tanpa batas dan memasuki tingkatan kesadaran tanpa batas, seberkas cahaya terpancar dari seberkas rambut di antara alisnya. Setelah Sang Buddha selesai membabarkan sutra makna tanpa batas, beliau akhirnya membabarkan kembali Dharma yang telah Sang Buddha simpan di dalam hatinya. Perlahan-lahan dijelaskan dan dibebaskan hingga pada akhirnya mengembalikan semuanya untuk diperlihatkan kepada semua orang. Saat ini sedang akan kembali memasuki kondisi di mana Sang Buddha mencapai pencerahan, yaitu harus masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk. Jadi Sutra Teratai menjelaskan prinsip di dalam sutra makna tanpa batas. Berharap semua orang sering membaca dan melafalkan sutra makna tanpa batas. Kemudian kita akan mengingat Sutra Teratai, menjelaskan sutra makna tanpa batas.
Ini sangat menakjubkan, memadatkan seluruh dharma ke dalam makna dan prinsip penting ini, dan kemudian menjelaskannya di dalam Sutra Teratai. Marilah kita lihat ke naskah sutra sebelumnya. Para Buddha membabarkan dharma tiada tara kepada 4 kelompok murid. Mereka akan melihat diri sendiri berada di sana, mengatupkan kedua belah telapak tangan untuk memuja para Buddha. Setelah mendengarkan dharma, mereka akan bersukacita dan memberikan persembahan. Mereka akan memperoleh dharani dan merealisasikan kebijaksanaan tanpa mundur. Para Buddha mengetahui kalau batin mereka telah memasuki jalan kebudaan secara mendalam, sehingga memberikan peramalan bahwa mereka kelak akan mencapai pencerahan paling sempurna, berkata, "Engkau, para pria berbudi, pada kehidupan mendatang nanti akan memperoleh kebijaksanaan tanpa batas dan jalan agung dari Buddha." Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Penggalan Sutra Teratai ini sudah ada di dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, dan sebelum hendak disusun menjadi sebuah paragraf, ditulis ulang dalam bentuk syair. Seperti disebutkan dalam naskah panjang sebelumnya, bagian ayat ini telah dianalisis bersama semua orang selama ini. Kita harus benar-benar menjaga dan menjunjung tinggi semua ajaran. Adalah dharani, seperti yang disebutkan sebelumnya, karena pada siang hari Dharma telah merasuki batin kita. Siang menjadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi. Pada siang hari Dharma benar-benar sungguh-sungguh merasuki batin kita, setiap saat mempraktekannya dalam kehidupan kita. Dengan sendirinya, sewaktu malam kita tidur, juga akan mendapat mimpi seperti itu. Mimpi-mimpi yang disebutkan sebelumnya itu seperti kita sendiri, telah berada di samping Sang Buddha, bahkan telah melihat Sang Buddha sedang membabarkan dharma kendaraan besar, dan juga melihat para dewa naga melindungi dharma. Juga ada asura yang ingin datang mendengar dharma seperti kita sendiri, sedang menggantikan beliau membabarkan dharma dan mampu berceramah tentang sutra dan membabarkan dharma. Tentu saja telah mendapat penghormatan dari dewa dan naga, asura dan semua orang. Ini berarti menunjukkan bahwa kita dan Sang Buddha setara seperti 16 pangeran. Setelah Buddha Mahabhisna Jinabhibu membabarkan Sutra Teratai, Buddha Mahabhisna Jinabhibu bisa istirahat sebentar. 16 pangeran menggantikannya membabarkan Sutra Teratai. Juga menjalin jodoh dengan para makhluk. Salah satu dari 16 pangeran, yaitu Buddha Sakyamuni, yaitu Buddha Sakyamuni kita saat ini. Beliau adalah pangeran yang ke-16. Karena jalinan karma demikian, kemudian datang ke dunia. Prinsip kebenaran yang sama dalam pelatihan diri kita jika bisa demikian, maka Dharma akan senantiasa ada di dalam hati. Pada siang hari setiap pemikiran, seperti niat pemikiran kita adalah Dharma, dengan sendirinya kondisi batin akan memurnikan diri sendiri. Saat malam hari juga tidak ada kerisauan, bahkan dalam mimpi pun berada dalam dharma. Bagian ini ingin menyampaikan tentang dalam mimpi. Dalam mimpi ini, kita dapat menyerap dan menegakkan dharma dan memperoleh segala sutra dan dharma yang terdapat di dalam. Menyerap segala kebajikan dan menegakkan segala dharma. Segala kebajikan dharma terdapat dalam hati kita, dapat melindungi dari kondisi luar. Ada kondisi luar yang jahat, hati kita bisa tetap teguh dan tenang. Di dalam samadhi, praktik benar itu, dalam praktik benar dan bajik tersebut, melenyapkan segala dharma jahat dan pemikiran jahat. Bahkan dalam mimpi pun mampu melenyapkan dharma jahat. Inilah tentang keteguhan dalam pelatihan diri kita. Kenyataan yang dihadapi kehidupan ini, ditambah dengan yang masuk ke dalam mimpi, juga demikian teguh. Ada kondisi demikian, oleh karena itu mereka akan memperoleh dharani dan merealisasikan kebijaksanaan tanpa mundur. Seperti kehidupan kita, sama seperti di dalam mimpi. Karena saat ini kita sedang mendengarkan dharma, namun kita masih berada di dunia ketidakkekalan. Hidup kita singkat dan penuh derita.
Kapan ketidakkekalan akan datang, kita masih belum tahu. Oleh karena itu, kita harus menggenggamnya dengan baik. Setiap detik, ajaran Buddha harus menyerap ke dalam hati. Ketika kita bangun dari mimpi malam hari, kehidupan di hari esoknya, kita masih bisa mengingat mimpi semalam. Dharma dalam keadaan mimpi itu, samar-samar kita masih bisa mengingatkannya pada saat bangun. Keadaan yang kita bicarakan sekarang ada di dunia makhluk awam. Kehidupan yang kita jalani di masa lalu, kehidupan itu juga di dalam ketidaktahuan, menciptakan banyak hal jahat, tidak dapat sesuai keinginan sendiri, jadi kita kembali ke kehidupan ini. Dalam adegan masa lalu, ada juga kebaikan di antara kejahatan. Juga ada yang mendengarkan Dharma. Dharma juga menyerap ke dalam hati, tapi sangat halus. Oleh karena itu, kita membawakan berbagai macam pikiran dan kesadaran yang kita pelajari di masa lampau. Kesadaran karma. Kita tidak dapat sesuai keinginan sendiri datang ke kehidupan ini. Oleh karena itu, kita mulai dari mimpi itu, memasuki ke dalam mimpi ini. Saat kita bangun setiap hari, sebenarnya kita masih dalam mimpi. Kita membawa mimpi ini ke dalam mimpi yang lain. Sebenarnya berapa lama waktu yang sebenarnya kita miliki untuk bangun, mendapatkan kebenaran sejati dan dharma yang penuh sukacita di dalam hati tidak banyak. Coba pikirkan, dharma yang kita dengarkan di pagi hari, seberapa banyak yang dapat kita pahami? Dalam kehidupan kita sehari, seberapa banyak yang kita ingat dari apa yang dibahas di pagi hari ini dan menerapkannya ke dalam kehidupan kita? Apakah kita ada mengingatnya kembali dan ada seberapa banyak? Mungkin hanya sedikit. Jika kita benar-benar dapat mempelajarinya sampai sama seperti Sutra Makna Tanpa Batas, satu kitab sutra kita yang sekarang ini, kita sering melafalkannya. Setelah melafalkannya, ketika kata yang diucapkan sampai bagian mana pada sutra ini, kita masih dapat mengingatnya dengan samar-samar. Sampai bagian mana pada sutra tersebut yang sedang dibahas ini adalah makna dari bagian sutra ini. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan penghayatan dan pemahaman yang lebih mendalam. Ini merupakan prinsip kebenaran yang sama. Sehingga Sang Buddha meminta setiap orang untuk tekun dalam membina diri. Bahkan di dalam mimpi, kesadaran pikiran masih tetap ada. Yang sedang dibahas adalah kesadaran pikiran. Kita harus masuk lebih ke dalam kesadaran pikiran kita, sehingga kita dapat mengubah kesadaran ke-8 menjadi kesadaran ke-9, dan tidak lagi pada kondisi risau maupun kegelapan batin, menciptakan karma di dalam kesadaran karma kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha tekun dalam membina diri dan mempraktikkannya dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini. Bagaimana kita mengubah kerisauan dan kegelapan batin ke dalam kondisi praktik yang penuh kedamaian dan kebahagiaan? Maka kita harus tekun dalam membina diri. Tekun, bahkan dalam mimpi sekalipun sedang tekun dalam membina diri. Oleh karena itu, naskah sutra berikutnya mengatakan, negerimu akan agung dan murni, luas tak tertandingi. Juga terdapat 4 kelompok murid yang mendengarkan Dharma dengan kedua telapak tangan terkatup. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagian ini, naskah sutra yang sebelumnya telah selesai dibabarkan. Sang Buddha mulai menjelaskan kembali. Kondisi mimpi itu telah mendapatkan banyak pemahaman. Mendengar Buddha membabarkan Dharma, kita sendiri juga dapat membabarkan Dharma untuk orang-orang. Oleh itu, di tempat itu telah memperoleh realisasi, telah memperoleh kebijaksanaan tanpa batas dan jalan agung dari Buddha. Di tempat itu, negerimu akan agung dan murni, luas tak tertandingi. Juga terdapat 4 kelompok murid yang mendengarkan Dharma dengan kedua telapak tangan terkatup. Maka kita melihat bagian naskah ini. Kita bermimpi juga seperti mendapatkan peramalan dari Buddha. Tanah negeri ini adalah demikian. Kita akan terpikir tentang bab memberikan peramalan.
Sang Buddha juga secara bertahap memberikan peramalan kepada orang yang memahami Dharma secara beruntun. Walaupun mereka masih belum benar-benar masuk ke kerumunan orang banyak dan membimbing para makhluk, Sang Buddha berkata, "Kalian telah membangkitkan tekad agung, menjalankan praktik sesuai dengan ajaran. Kelak kalian juga dapat mencapai kebudayaan. Negerimu akan demikian agung, rakyatmu seberapa banyak, kita sendiri dapat mengingat kembali bagian bab memberikan peramalan itu. Jika kita sekarang sangat giat, sewaktu kita tidur di malam hari juga dapat memperoleh kondisi menakjubkan yang demikian, memperoleh peramalan Buddha untuk kita, memperoleh peramalan dalam mimpi, mendapatkan negeri yang demikian besar, juga terdapat banyak rakyat dan 4 kelompok murid yang mendengarkan Dharma dengan kedua tangan terkatup. Ini dikarenakan kita giat dan menghapus kerisauan dalam batin. Setiap niat pikiran berada dalam pembinaan diri. Harus senantiasa mengingat kembali. Oleh itu, beberapa hari ini selalu memberitahukan semua Dharma pernah didengar dan dilafalkan. Kita juga harus mengingatnya kembali. Maka, negerimu akan agung dan murni, luas tak tertandingi. Negeri yang dijelmakan sebagai respon akan sangat agung, luas, murni, dan menakjubkan adalah balasan karma lingkungan yang istimewa. Sekarang kita harus membangkitkan tekad demikian. Disebut juga sebagai mimpi indah menjadi nyata. Hanya dengan hati yang demikian, kemudian bersedia masuk ke dalam kerumunan orang banyak, baik di kehidupan ini maupun mendatang, kita adalah balasan karma lingkungan yang istimewa. Karena tujuan kita di masa mendatang akan sangat istimewa dan memiliki jalinan jodoh dengan Anda. Balasanlah yang akan membawa Anda ke tempat tersebut. Buah balasan Anda akan memiliki jalinan jodoh yang baik dengan orang tersebut. Menerima penghormatan. Juga terdapat 4 kelompok murid yang mendengarkan Dharma dengan kedua telapak tangan terkatup. Ajaran dalam mentransformasikan dari mereka akan menyebar dengan kumpulan murid yang banyak. Naskah di atas menunjukkan peramalan yang diberikan oleh para Buddha dalam mimpi, bermimpi akan mencapai penerangan sempurna. Seiring dengan jalinan jodoh yang kita miliki dengannya, secara alami kita akan membimbing banyak orang. Dharma ini mampu tersebar luas di dunia. Dengan kumpulan murid yang banyak, akan sangat banyak orang yang memiliki keyakinan terhadap kita. Kutipan naskah sutra sebelumnya, seluruhnya mendeskripsikan lingkungan mimpi. Kita mampu, di tempat pelatihan spiritual Sang Buddha, dapat mendengar Sang Buddha membabarkan Dharma, dan kita juga membabarkan Dharma kepada orang. Kita menghormati Sang Buddha, juga akan banyak orang yang menghormati kita. Mendapatkan peramalan dari Buddha, akan ada tempat yang sangat bagus. Inilah alam mimpi. Mendapatkan peramalan dari Buddha. Bermimpi akan mencapai penerangan sempurna. Kita juga akan mendapatkan pencerahan di dalam mimpi kita. Bermimpi juga akan mencapai pencerahan, sehingga dikatakan mimpi indah menjadi nyata. Dari selanjutnya mereka akan melihat semua Buddha, hingga mendengarkan Dharma dengan kedua telapak tangan terkatup. Seluruhnya ada 26 patah kata yang menunjukkan kalau bermimpi memasuki 10 tingkatan kediaman. Selanjutnya mereka akan melihat semua Buddha hingga mendengarkan Dharma dengan kedua telapak tangan terkatup. Seluruhnya ada 26 patah kata yang menunjukkan kalau bermimpi memasuki 10 tingkatan kediaman. Jika pada siang hari kita berusaha dan tekun, dengan sendirinya ketika bermimpi di malam hari, hati bodhisattva akan terbangkitkan. Ada 10 tingkatan keyakinan, 10 tingkatan kediaman, 10 tingkatan pelimpahan jasa, dan lain-lain. Semua ini dilalui setahap demi setahap. Tekad yang dibangkitkan terus-menerus meresap ke dalam dan mencapai seluruh 52 tingkat bodhisattva. Terus-menerus masuk ke dalam, kita bertahap mendekati keadaan bodhisattva. Selanjutnya dikatakan bahwa juga akan melihat diri sendiri berada di tengah-tengah hutan pegunungan, melatih dharma baji, merealisasikan segala realitas sejati,
memasuki dhyana secara mendalam dan melihat para Buddha dari 10 penjuru. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sang Buddha kembali mengatakan kepada kita bahwa juga akan melatih diri sendiri, melihat diri sendiri berada di tengah hutan, yang dilatih semuanya adalah dharma baik. Keadaan dalam mimpi, yang dilatih semuanya adalah dharma baik. Memasuki keadaan samadhi, setiap saat, setiap langkah, berdiam dalam perenungan yang tenang. Tidak pernah membiarkan pikiran yang menyimpang bertemu Buddha dari 10 penjuru. Jika batin kita senantiasa tenang, dengan sendirinya pikiran kita dipenuhi dharma baik. Ajaran buruk tidak memiliki peluang masuk ke dalam batin kita. Jadi kita bisa waspada terhadap pikiran-pikiran buruk. Sangat dekat, maka pikiran kita seluruhnya akan mengarah ke pelatihan perbuatan baik. Juga akan melihat diri sendiri berada di tengah-tengah hutan pegunungan, melatih dharma bajik. Meskipun dharma sudah dimiliki sejak semula, namun tidak dapat dicerahkan tanpa pembinaan diri. Berada di tengah-tengah hutan pegunungan karena suka akan keheningan dan kemurnian. Mereka tekun menjalankan praktik benar dan melatih dharma bajik. Ini menunjukkan kalau bermimpi memasuki 10 tingkatan praktik pelaksanaan. Jadi ketika kita sedang membina diri, dalam alam mimpi itu juga berada di dalam hutan pegunungan. Seperti ini sangat tenang. Di dalam kondisi yang tenang dan jernih. Di tengah-tengah hutan pegunungan melatih dharma bajik. Bagaikan bermimpi melihat tubuh diri sendiri, juga sedang membina diri dalam dharma bajik. Jadi dharma sudah dimiliki sejak semula. Sebenarnya setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sebenarnya tata dari setiap orang. Prinsip kebenaran pada dasarnya berdiam di dalam batin setiap orang. Pada dasarnya sudah ada. Namun tidak dapat dicerahkan tanpa pembinaan diri. Meskipun pada dasarnya sudah ada, jika kamu tidak melalui pembinaan diri, meskipun kamu setiap orang memiliki prinsip kebenaran, tapi kamu mengalami ketidaktahuan, kerisauan dan delusi yang telah mengubur kamu sepenuhnya. Sinar kebijaksanaan kamu, prinsip kebenaran kamu tidak dapat terungkap keluar. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras untuk membina diri. Jadi tidak dapat dicerahkan tanpa pembinaan diri. Jadi kamu pasti harus membina diri. Berada di tengah-tengah hutan pegunungan karena suka akan keheningan dan kemurnian. Membina diri adalah harus membuat hati bisa tenang. Harus tekun menjalankan praktik benar. Kita harus tekun dan bersemangat. Dalam niatan besar, niat harus benar, praktik harus benar, perhatian harus benar, dan lain-lain. Tubuh, mulut, pikiran semuanya harus benar. Suka akan keheningan dan kemurnian. Di tengah keheningan dan kemurnian ini, kita harus lebih tekun bersemangat. Jadi melatih dharma bajik. Dharma bajik adalah didapat dengan pelatihan seperti ini. Jadi ini adalah dalam mimpi memasuki 10 tingkatan praktik pelaksanaan. Kondisi pencerahan yang diperoleh dari pembinaan diri, bahkan merealisasikan segala realitas sejati, itu adalah karena ada membina diri makanya memperoleh pencerahan. Karena membina diri makanya memperoleh pencerahan. Merealisasikan segala realitas sejati. Karena ada membina diri makanya memperoleh pencerahan dan memahami prinsip kebenaran dari realitas sejati. Ini menunjukkan kalau bermimpi memasuki 10 tingkatan pelimpahan jasa. Jika kita melatih, maka kita akan mendapatkan. Memperoleh adalah mendapatkan. Karena kita melatih diri, maka kita akan bisa mendapatkan. Memahami prinsip kebenaran dari realitas sejati. Kita akan bisa mendapatkan kesadaran prinsip-prinsip realita tertinggi. Ini berarti kita akan memasuki 10 tingkatan pelimpahan jasa dalam mimpi kita. Jadi, jika kita bersungguh hati dalam upaya bersemangat, tentu saja kita akan melalui satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Tangga jalan bodhisattva sama seperti menaiki tangga. Menaiki tangga setingkat demi setingkat hingga ke atas. Semakin tinggi kita pergi, maka kita akan bisa melihat lebih jauh. Disinilah letak upaya bersemangat dalam pelatihan diri. Memasuki dhyana secara mendalam dan melihat para Buddha dari 10 penjuru. Mereka memasuki meditasi mendalam
dan di dalam konsentrasi melihat para Buddha. Ini menunjukkan kalau bermimpi memasuki 10 tingkatan kesucian. Jadi, memasuki dhyana secara mendalam dan melihat para Buddha dari 10 penjuru. Memasuki dhyana secara mendalam. Di dalam konsentrasi melihat para Buddha. Inilah memasuki 10 tingkatan kesucian dalam mimpi. Dhyana ini, seperti yang saya sering katakan kepada semua orang, ini adalah pemikiran benar, samyak samkalpa. Jika pikiran kita tulus, kita akan tersadarkan. Jika pikiran kita tidak tulus, kita akan tersesat. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus membina pikiran benar. Jika pemikiran kita tulus, maka arah kita akan benar. Di dalam konsentrasi melihat para Buddha, Sang Buddha ada di dalam batin kita. Jadi saat pikiran kita tenang, batin Sang Buddha menjadi batin kita. Di setiap pikiran terdapat welas asih, di setiap pikiran merasakan hati para makhluk. Maka hati Buddha, hati para makhluk, dan hati kita bisa menjadi satu. Jadi kondisi mimpi kita akan memasuki 10 tingkatan kesucian. Artinya setelah para makhluk mendengarkan ajaran Buddha, dapat membangkitkan keyakinan benar, merenungkan maknanya dan membina diri sesuai dengan yang diajarkan. Jadi adalah langka, sebagai mustika yang sulit didapatkan di dunia ini. Ini artinya setelah para makhluk mendengarkan ajaran Buddha, dapat membangkitkan keyakinan benar, yakni prinsip kebenaran yang terdapat di dalam pemikiran benar, dengan sendirinya maka akan dapat melatih diri sesuai yang diajarkan. Jadi adalah langka, sebagai mustika yang sulit didapatkan di dunia ini. Ini bukankah sangat gampang? Sepertinya di dalam naskah sutra, setelah dirasakan sepertinya sangat gampang. Sebenarnya diri kita sendiri mengingatnya kembali. Apakah kita merasakan bahwa itu sangatlah mudah? Sejak dari mendengarkan sutra makna tanpa batas, setiap hari telah melafalkan sutra makna tanpa batas. Dalam waktu yang begitu lama, sutra makna tanpa batas, sebenarnya berapa banyak yang telah kita ingat? Kehidupan kita di dalam sutra makna tanpa batas, berapa banyak yang telah kita amalkan? Setelah mencabut penderitaan, berapa banyakkah dharma yang telah kita ajarkan kepada orang lain? Meskipun kita sering mengatakan bahwa penderitaan para makhluk, Anda pikirkan cara untuk membantunya mencabutnya. Penderitaan yang bagaimanakah? Sebenarnya beribu dan berpuluh ribu penderitaan. Ada penderitaan karena lahir, tua, sakit, mati. Masih ada dunia di bawah langit. Penderitaan yang disebabkan karena perubahan iklim ekstrim alam. Masih ada karena konsep pemikiran dari manusia yang telah menciptakan sumber bencana yang menyebabkan penderitaan. Tidak mampu untuk dikatakan. Penderitaan sangatlah banyak, dan kita sebenarnya sudah berbuat berapa banyak, dan dalam proses kita melakukannya, jika disandingkan dengan naskah sutra ada berapa banyak? Coba kita ingat-ingat kembali. Seperti Tuan Lin membawa seorang anak muda dari Tibet. Namanya Tu Teng Angpu. Anak ini hanya berusia 17 tahun, namun ia telah mengalami penderitaan sepanjang kehidupannya. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Mamanya seorang janda yang membesarkan 2 anak, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak laki-laki ini adalah Tu Teng Angpu. Ia lahir di Tibet, di mana keluarganya hidup sebagai peternak. Karena kebijakan pemerintah, peternakan dilarang. Dalam kampanye mengubah peternakan untuk penghijauan, ladang ternak harus diubah menjadi padang rumput. Peternakan dilarang, sehingga mereka tidak bisa lagi memelihara kambing dan tidak boleh lagi beternak. Sehingga sang ibu membawa anak-anaknya pergi ke provinsi Qinghai. Anak-anaknya pergi ke sekolah dasar di Qinghai. Namun ketika Tu Teng Angpu berumur 12 tahun, ketika ia masih kelas 6 SD, ia tiba-tiba ingin menjadi monastik. Ibunya tidak tega, namun ia membiarkannya menjadi monastik lama kecil selama ia menjadi monastik. Tidak tahu kenapa, daya penglihatannya menjadi lemah. Lalu ia pulang ke rumah dan ibunya mengobati matanya. Menjual semua harta yang mereka punya,
Ibunya menjual semua yang mereka miliki untuk mengobati matanya, namun tidak membuahkan hasil. Lewat 3 tahun matanya menjadi buta, sehingga ibunya memohon kepada kepala sekolah. Harus bagaimana? Ia meminta tolong kepada kepala sekolah. Karena ia sudah menjual semua benda yang mereka punya, kepala sekolah pergi mencari, menemukan organisasi amal. Ada 2 organisasi amal. Jalinan jodoh ini, ada seorang dokter memperkenalkan anak tersebut ke Hualien. Anak tersebut mengidap tumor otak. Tumor otak yang sangat langka, craniopharyngioma, telah memberi tekanan pada saraf optiknya. Karena demikian, jika karena ini membuatnya tidak bisa melihat. Bukan hanya mata tidak bisa melihat, namun juga mempengaruhi pergerakan tubuhnya. Kaki juga hampir tidak bisa berjalan. Ketika tiba ke kita di sini tidak bisa berjalan. Butuh waktu hampir 3 bulan melakukan operasi untuknya, mengangkat tumor otaknya, dan sebagai tambahan, menggunakan pisau gamma, bedah radiasi untuk mematikan tumor dalam otak tanpa harus melakukan pembedahan. Untuk menghentikan tumbuhnya tumor. Jangan sampai terjadi lagi. Jadi kita melakukan yang terbaik. Telah melakukan untuk dia. Ketika datang ke Geria Jingse, melihat dia bisa berjalan, telah pulih kembali. Seorang anak yang memiliki tubuh yang kuat. Anak muda, dia mengenakan jubah lama kecilnya lagi. Lama menemani dia datang dan mengatakan, "Terima kasih. Ini adalah penderitaan para makhluk." Di tempat yang begitu jauh, anak yang begitu lugu yang bercita-cita menuju lahan kebenaran, namun begitu menjadi monastik, menemukan dia mengidap penyakit mata. Demikianlah dia harus kembali ke kehidupan awam. Karena dia semua harta ibunya telah dihabiskan, digunakan. Anak itu tidak memiliki kekuatan di lengan atau kakinya, tidak bisa berjalan, tidak hanya mata yang tidak bisa melihat, juga telah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Jadi karena demikian dirujuk ke kita di sini. Ini juga adalah benih sebab dan kondisi bergulir. Jadi adanya benih sebab dan kondisi ini memulihkan lengan dan kakinya bisa bergerak kembali. Saya bertanya, bagaimana dengan mata? Direktur rumah sakit mengatakan, ini harus diberikan waktu lagi. Setelah 2-3 bulan, mungkin saraf matanya karena rusak, saraf mata mengecil. Baru dilihat apakah bisa pulih kembali. Sekarang kondisi fisik telah pulih. Ini demi para makhluk setelah berhasil menghapus penderitaan mereka. Semoga dia bisa pulih. Niat pikiran dia memohon dharma. Ini juga ada kesempatan. Asalkan otaknya jelas, mata bisa melihat. Tidak bisa melihat bukan masalah yang besar, karena dia pernah belajar selama 6 tahun. Jika dalam kelompok lama, dia menggunakan akar pendengarannya, bisa menerima, terutama masih begitu muda, masih usia 17 tahun. Singkat kata, kita harus mendoakannya. Sehingga naskah sutra demikian mengatakan, walaupun kondisi mimpi demikian, tudong kehidupan mimpi dia juga bisa sampai tingkatan demikian. Pergi meninggalkan keluarga duniawi, tetapi ada penyakit demikian setelah melewati perjalanan selama 4 hari, naik kereta api, naik pesawat ke Hualien, total perjalanan ada 4 hari. Memohon pengobatan, terbebaskan, bisa kembali lagi, kembali pada kehidupan anggota sangga untuk menerima dharma. Ini seharusnya tidak masalah. Ini juga merupakan kondisi mimpinya, sehingga kondisi batin memasuki 10 tingkat kesucian dan lain-lain, yaitu setelah para makhluk mendengarkan ajaran Buddha dapat membangkitkan keyakinan benar, merenungkan maknanya, dan membina diri sesuai dengan yang diajarkan. Jadi adalah langka. Benar-benar harus melihat jalinan jodoh. Tidak mudah. Apakah kita giat bersemangat? Jalinan jodoh demikian berbeda. Harus bagaimana bersentuhan di dunia penuh penderitaan, sehingga kita benar-benar mendapatkan ajaran ini, mendapatkan jalinan jodoh yang baik. Benar-benar tidak mudah. Mustika yang sulit didapatkan. Tergantung kita menciptakan benih apa, mendapatkan jalinan jodoh apa, bisa memperoleh buah apa, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.